البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu taala. Kita belum selesai membahas hadis Hudzaifah dan Abi Hurairah. Baru membaca hadisnya ya. Baik. Rasulullah SAW bersabda, "Ya jama'allahu tabaraka wa ta'ala nas." Nanti di hari kiamat Allah tabaraka wa ta'ala akan mengumpulkan semua manusia. Ya, semuanya akan dikumpulkan, dan dalil-dalil ma'ruf tentang masalah ini. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadihan famulaqih. Wahai manusia, sesungguhnya engkau itu tengah berjalan, tengah bekerja menuju Rabbmu, dan engkau pasti akan berjumpa dengan Dia. Inna ilaina iyabahum summa inna ilaina iyabahum summa inna alaina hisabahum. Hanya kepada kamilah mereka akan kembali, dan hanya menjadi wewenang kami untuk menghisap mereka, memeriksa amalan mereka. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami adalah milik Allah, dan sesungguhnya kami akan kembali kepadanya. Wa uridu ala rabbika soffa. Dan mereka semuanya betul-betul akan ditampilkan di hadapan Rabbmu secara berbaris-baris. Taqal fayakumul mu'minun, kaum mukminin berdiri, hatta tuzlafa lahumul jannah, sampai surga itu didekatkan kepada mereka. Zalafa artinya adalah dekat. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqin wa burrizatil jahimu lil ghawin. Pada hari di mana surga itu didekatkan kepada orang-orang yang bertakwa, dan neraka itu, neraka jahim, ditampakkan kepada orang-orang yang tersesat. Masing-masing ditunjukkan bahwasanya inilah balasan kebaikan kalian, yang ini balasan kejelekan kalian. Yang surga, yang neraka. Ketika mereka melihat indahnya surga itu, maka jelas mereka akan ingin untuk masuk ke dalamnya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis ini, dan sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan lain-lain, hadisnya sahih dari Abi Hurairah radhiyallahu an, yang Rasulullah SAW bersabda, "Lamma khalaqallahu al-jannah qala li Jibril, ya Jibril, idhab fadkhulil jannah wangdur ilaiha." Atau kama qala Rabbuna azza wajal. Yaitu ketika Allah Ta'ala menciptakan surga, Allah Ta'ala memerintahkan Jibril untuk apa? Wahai Jibril, masuk engkau ke dalam surga, pergi ke surga dan lihat. Kemudian Jibril masuk ke dalam surga, melihat, kemudian dia kembali lagi. Kemudian dia berkata kepada Allah Ta'ala, "Wallahi ya Rabb, ma ra'aha illa tami'a fiha." Ya Allah, tidaklah seorang pun yang melihat surga kecuali dia pasti sangat berkeinginan untuk masuk ke dalamnya. Jelas, sekedar lihat istana di dunia saja orang berangan-angan, menginginkan, dan seterusnya. Apalagi kalau betul-betul melihat surga. Makanya orang yang terakhir keluar dari neraka dan terakhir masuk surga, dalam kisah yang panjang itu, yang dia mengatakan, "Ya Allah, palingkanlah wajah saya dari neraka." Allah Ta'ala bertanya, "Gimana kalau saya memberikan kepadamu apa yang engkau inginkan? Apakah engkau akan minta kepadaku yang lain?" Dia mengatakan, "La wallahi ya Rabb, la as'aluka ghairaha." Tidak, wahai Allah, saya tidak akan minta selain ini. Cukup dipalingkan dari neraka saja, saya sudah suka itu. Begitu dia dipalingkan dari neraka, setelah dia membuat perjanjian dan sumpah yang besar, kemudian dia dari kejauhan dia melihat pokok yang indah dan ada mata air di bawahnya. Langsung dia diam. Terus dia mengatakan, Rabbi adnini minha. Wahai Rabbku, dekatkanlah saya ke pokok itu. Likai astadhilla bidhilliha wa ashrab min ma'iha. Agar saya itu bernaung di bawahnya dan saya minum dari airnya. Kemudian Allah Ta'ala mengatakan, "Alam ta'idni ya bena Adam Allah tas'alani ghaira ma sa'alatani." Wow. Kemudian Ma aghdaraka ya bena Adam. Wahai anak Adam, bukankah engkau tadi sudah bersumpah dan berjanji tidak meminta kecuali yang engkau minta tadi? Alangkah seringnya engkau itu dusta, wahai anak Adam. Kemudian terus menerus Rabbi diulang-ulang. Setelah sekian lama, kemudian Allah Ta'ala mendekatkan dia ke pokok pertama itu. Dia bergembira di situ selama nggak tahu ratusan atau ribuan tahun, namanya satu hari di neraka.
adalah 1000 tahun, nggak tahu berapa hari dia di neraka atau berapa tahun di neraka, tinggal dikalikan 1000 setiap harinya, naudzubillah. Maka dia pun bergembira ria di bawah pokok itu, dan dia minum dari mata airnya itu. Kemudian setelah sekian lama, dia melihat ternyata di tempat agak jauh sana ada pokok yang lebih indah dan mata air yang lebih segar. Ini di Sahih Bukhari Muslim hadisnya itu. Kemudian dia mengatakan, "Ay Rabbi atinini minha li kai astadillah bi dhilliha wa ashrab min ma'iha." Ya Allah, dekatkanlah saya ke pokok yang itu. Agar apa? Agar saya itu minum darinya dan kemudian bernaung di bawahnya. Kemudian Allah Ta'ala mengingatkan, "Wahai ibnu Adam, bukankah engkau telah berjanji dan bersumpah untuk tidak minta yang lain? Alangkah dustanya engkau, wahai anak Adam." Nah, kemudian apa? Dia minta-minta terus. Kemudian Allah Ta'ala bertanya, "Kalau engkau sudah aku beri pokok yang kedua ini, engkau minta lagi enggak?" Dia mengatakan, "Tidak, wahai Rabbku," dengan sumpah yang besar. "Saya enggak akan minta apa-apa lagi." Sudah, akhirnya dia didekatkan ke situ. Oh, dia gembira. Ternyata pokok ini jauh lebih bagus dari yang pertama. Setelah sekian lama dia lihat, oh ada pokok ketiga. Terus seperti itu juga, kalimatnya persis seperti itu. Dan Allah Ta'ala mengatakan, alangkah pendustanya manusia itu. Ya emang manusia. Nah, terus kemudian apa? Dia didekatkan ke pokok ketiga dan bernikmat-nikmat. Terus dia lihat di kejauhan itu ada pintu surga. Nah, terus dia diam. Terus dia minta, "Wahai Rabbku, dekatkanlah saya ke pintu surga." Terus diingatkan Allah dengan kalimat-kalimat tadi. Kemudian dia mengatakan, "Wahai Rabbku, saya tidak akan minta yang lain sudah. Dekatkan saya ke pintu surga." Nah, terus ketika dia sampai di depan pintu surga setelah dia janji besar-besaran, kemudian apa? Dia ternyata disebutkan di Sahih Bukhari Muslim itu, begitu dia di depan pintu surga, dia lihat betapa gemerlapnya surga dan dia lihat betapa banyak orang yang merasakan kenikmatan di dalamnya. Kemudian dia mengatakan, "Ay Rabbi adkhilnil jannah." "Hai Rabbku, masukkanlah saya ke surga." Kemudian Allah Ta'ala mengingatkan, "Bukankah kamu berjanji besar untuk tidak minta lagi dan seterusnya? Alangkah dustanya engkau, wahai anak Adam." Allah Ta'ala mengatakan, "Ay Rabbi la taj'alni ashqa khalqik." Wahai Rabbku, janganlah engkau jadikan saya ini makhlukmu yang paling celaka, yaitu melihat indahnya surga tak mampu masuk. Ini celaka ini. Memanglah, boleh lihat tapi nggak boleh pegang, ini pening kita. Nah, kemudian apa? Allah Ta'ala memasukkan dia ke surga. Kemudian Allah Ta'ala menyuruh untuk melihat semua. Melihat. Kemudian apa? Dia disuruh masuk ke istana dia. Kemudian dikatakan, "Tamanna, mintalah." Maka dia mulai minta ini, minta ini, oh perlu ini. Hatta inna rabbahu yudzakkirahu tas'al kada wa kada, sampai bahkan Allah yang ingatkan, "Engkau minta ini juga lah." Oh iya, minta ini, keperluan ini. Iyalah, kita perlu apa. Kadang kita nggak bayangkan, oh iya betul ya, minta ini juga. Baik, kalau di dunia kita musyawarahnya dengan apa? Dengan permaisuri kita. Oh, kita punya daftar ini Bang, 30 helai. Kalau di surga, Allah yang lebih tahu, Allah yang akan apa? Mengingatkan kita, perlu minta ini. Sampai ketika putus permintaan dia, Allah Ta'ala berfirman, "Laka amsalih, laka manawai, laka matamannaita wa asyratu amsaliha." Engkau akan mendapatkan yang engkau inginkan tadi dengan 10 kali lipatnya. Maka dia mengatakan, atas tahzi'ubi wa anta rabbul alamin. Atas tahzi'ubi wa anta malik, dalam riwayat yang lain. "Ya Allah, apakah engkau mengejek saya padahal engkau adalah raja? Gimana 10 kali lipat, saya ini sudah dapat seenak ini." Nah, Allah Ta'ala mengatakan, "La yastahzi'u bika walakinni ala ma asya'u qadir." Saya tidak mengejek engkau, tetapi apapun yang aku inginkan, aku itu mampu memberikan. Nah, Rasulullah tertawa di situ. Dengan apa? Karena ketika itu kata Rasulullah, Allah Ta'ala juga tertawa dengan ucapan orang tadi. Tapi syahidnya di sini apa? Bahwasanya orang yang dia itu melihat surga, maka jelas dia akan ingin untuk masuk ke dalamnya. Terlalu indah untuk disia-siakan. Kenikmatan dunia saja kalau kita cuma lihat dari luar, kita ingin untuk melihat, masuk ke istana itu, masuk ke tamannya, bahkan kalau boleh menyentuh di air terjunnya, air mancurnya dan seterusnya. Apalagi di surga yang sama sekali belum pernah dibayangkan oleh arsitektur manapun, oleh arsitek manapun dan seterusnya itu. Kemudian apa? Maka mereka pun minta kepada Nabi Adam. Fayatuna Adama sholawatullahi alaih.
Mereka datang kepada Nabi Adam, semoga sholawat Allah tercurah pada beliau. Fayaqulun, mereka mengatakan, ya abana istaftih lanal jannah, wahai ayah kami, bukakanlah untuk kami surga. Ini kalau ayahnya adalah Nabi Adam. Kalau Darwin, dia tinggal minta dia siapa ayah manusia untuk dia, yaitu para beruk-beruk itu. Beruk ditanya pening dia, garuk-garuk kepala. Baik. Maka Nabi Adam menjawab, hal akhrajakum minal jannah illa khati'atu abikum. Tidak ada yang mengeluarkan dari surga kecuali kesalahan ayah kalian. Ini menunjukkan bahwasanya keluarnya Nabi Adam dari surga yang dimaksud adalah surga yang di akhirat itu. Karena terjadi perselisihan besar di antara dua kelompok, sama-sama dari kalangan ulama. Ada yang mengatakan yang dimasukkan surga yang Nabi Adam keluar itu surga di dunia. Yaitu yang di mana? Yaitu yang di Aden sana itu, Aden Yaman. Adapun kalau surga yang nanti orang masuk ke dalam surga di hari kiamat itu surga yang di langit. Alasannya apa? Alasan panjang disebutkan Ibnul Qayyim di awal-awal Hadil Arwah dan bantahannya, membahas masalah bantahan terhadap ucapan ini. Alasannya apa? Allah Ta'ala telah mengusir iblis dari kerajaan langit. Bagaimana mungkin setelah itu dia masih masih mampu membujuk setan ini dan itu. Tetapi dibantah oleh para ulama bahwasanya pengusiran yang kekal itu nanti. Adapun pengusiran yang sekarang masih diberi kesempatan dia untuk menipu Adam. Dan yang lain mengatakan apa? Oh, ini surga Nabi Adam ini di dunia. Kenapa? Kalau surga di akhirat itu surganya kekal. Surga yang di langit itu kekal, tidak ada kesedihan, tidak ada pengharaman apapun. Sementara surganya Nabi Adam masih ada kesedihan, masih ada satu pokok yang dilarang di situ. Dibantah oleh ulama yang lain, kekekalan surga itu nanti. Juga apa? Larangan tidak terlarangnya kita makan dari apapun itu adalah nanti. Adapun yang sekarang itu masih proses ujian dan cabaran. Maka hak Allah Ta'ala untuk untuk membuat ujian walaupun di dalam surga. Dan pembahasan yang panjang lebar tentang itu, dan termasuk dalil yang terkuat bahwasanya surga yang Nabi Adam diusir darinya adalah surga di akhirat adalah hadis ini. Kenapa? Ketika ditunjukkan kepada orang-orang yang beriman tentang surga itu, surga yang mana jelas. Kalau surga dunia, orang beriman ketika sudah di alam akhirat, mereka tidak akan lagi ambil kisah dengan kenikmatan dunia. Nggak ada harganya itu sama sekali. Tetapi kenapa sekarang mereka ketika di akhirat mereka ingin masuk surga? Jelas yang dimaksudkan adalah Jannatul Khuld, surga kekekalan yang ada di atas langit itu. Tapi ternyata untuk surga yang kekekalan ini, surga yang asli ini, Nabi Adam mengatakan tidak ada yang mengeluarkan darinya kecuali kesalahan ayahmu. Itu menunjukkan bahwasanya Nabi Adam bukanlah keluar dari surga yang di dunia, tapi betul-betul keluar dari surga yang di langit itu. Betul-betul diturunkan jauh sampai ke bawah bumi yang di bawah langit yang dunia, yaitu masuk ke bumi. Maka beliau sangat sedih. Adapun kalau sekedar pindah dari kebun di kota Aden ke Son'a atau ke India atau ke yang lain-lain, Nabi Adam tidak sedih. Sekedar pindah kota ini bukan sesuatu yang menyedihkan untuk para nabi. Tapi kenapa sampai sedih dan menyesal? Karena betul-betul keluar dari surga yang sebenarnya. Ini yang menyebabkan terjadinya penyesalan yang besar itu. Dan itu pula yang disebutkan oleh siapa? Oleh Nabi Musa alaihi salatu wassalam dalam hadis muttafaqun alaih dari siapa? Dari Abi Hurairah itu. Yang Nabi Musa mengatakan kepada Nabi Adam ketika berjumpa di alam ruh, "Anta Adam alladzi akhrajtana minal jannah." Engkaukah wahai Adam yang telah mengeluarkan kami dari surga? Seandainya sekedar pindah dari kota ini ke kota yang lain, Nabi Musa tidak perlu menyesalkan ayahnya. Tapi kenapa sampai menyesalkan? Karena betul-betul keluarnya adalah dari kerajaan langit. Ini yang menyebabkan dia sangat menyesali kesalahan ayahnya itu. Tapi kemudian Nabi Adam punya hujah yang kuat. Tapi pembahasannya di dalam masalah akidah. Intinya di sini adalah betul-betul surga yang mengeluarkan, yang Nabi Adam dikeluarkan darinya adalah surga yang di atas langit itu, bukan surga di dunia. Kemudian Nabi Adam mengatakan, disebutkan di sini, tidak ada yang mengeluarkan kalian dari surga kecuali kesalahan ayah kalian.
Ini menunjukkan bahwasanya kesalahan-kesalahan itu memang menyebabkan orang itu tidak layak masuk surga. Makanya kalau kita ingin masuk surga, kita harus membersihkan dosa-dosa kita. Dan dalil-dalil banyak yang menjelaskan masalah itu. Kesimpulannya sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah di dalam kitab Ad-Da'u wad-Dawa, bahwasanya Allah Ta'ala di dunia ini memiliki dua perapian untuk membakar kesalahan-kesalahan Bani Adam. Perapian yang pertama adalah adalah musibah-musibah itu. Dengan musibah maka kesalahannya akan dikurangi sampai habis, sampai nanti dia diizinkan masuk surga. Perapian yang kedua adalah yaitu, kalau tadi musibah, yang berikutnya adalah perintah dan larangan ini untuk menghapus dosa-dosa juga. Kalau dua perapian di dunia ini tidak cukup bagi dia untuk menghapus kesalahan dia karena kesalahan dia terlalu banyak, maka di akhirat ada perapian terbesar itu untuk menghabiskan kesalahan dia. Naudzubillah. Yaitu api neraka itu dibakar dulu di situ sampai habis kesalahannya, baru dia diizinkan untuk keluar. Sementara yang lain-lain sudah masuk, dia karena terlalu banyak kesalahan harus dicuci dulu di dalam api tadi. Naudzubillah. Adapun kalau orang kafir, kesalahannya nggak habis-habis. Karena dia kafir pada Allah. Karena terlalu tebal kesalahannya itu. Kemudian ini menunjukkan bahwasanya kalau orang itu ingin masuk surga, dia harus dicuci dulu kesalahannya. Makanya di dalam hadis yang hasan li ghairih, sebagaimana disebutkan oleh Imam Bukhari dan lain-lain dalam Khalqu Af'alil Ibad dan lain-lain, nanti di hari kiamat Allah Ta'ala akan berfirman, Anal Malik Anad Dayyan. Aku adalah raja, aku adalah zat yang maha memeriksa amalan dan membalas. La yahillu li ahadin min ahlil jannah an yadkhulal jannah wa li ahlin nari indahu matlamah. Tidak halal bagi seorang pun penduduk surga untuk masuk surga sampai dalam keadaan dia masih memiliki hutang kezaliman kepada penduduk neraka. Jadi harus dicuci dulu, harus diselesaikan dulu kezaliman antara dia dengan penduduk neraka. Kalau sudah bersih baru dia dihalalkan masuk surga. Demikian pula di dalam hadis yang sahih tentang tentang jembatan kedua. Kalau kita ingin masuk surga, dari padang mahsyar ke surga, kita harus melewati dua jembatan. Yang pertama adalah as-sirat, jembatan yang jauh membentang di atas di atas neraka. Setelah kita melewati itu, kalau kita mampu melewati, dan kita mohon kepada Allah untuk dipermudah, kita masih melewati suatu kontoroh, jembatan kecil antara neraka dan surga. Kalau tadi di atas neraka, sekarang jembatan kecilnya di atas, di antara surga dengan neraka itu. Dan disitulah wa yuqtasu fi ma bainahum al mu'minun. Rasulullah bersabda, nanti terjadi kisos di antara kaum mukminin sendiri. Antara orang mukmin dengan yang bukan mukmin itu sudah selesai. Sekarang antar mukmin sendiri, barangkali dulu ada kezaliman ini, dulu ada kesalahan itu dan sebagainya, itu dikisos dan diselesaikan di atas jembatan kecil itu. Hatta idza hudzibu wa nuqu udzina lahum bidukhulil jannah. Kalau setelah mereka itu dibersihkan dan disucikan, maka mereka diizinkan untuk masuk surga. Ini semua menunjukkan bahwasanya yang menyebabkan seseorang itu terhalang dari surga adalah adanya kesalahan. Selama masih ada kesalahan, maka dia tidak boleh masuk surga. Adapun kalau sudah selesai, nanti ketika dia hendak masuk ke dalam surga, dikatakan oleh para malaikat, Salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Salam sejahtera untuk kalian sudah bagus sekarang, tibtum, sudah thayyib. Silakan kalian masuk ke dalam surga dalam keadaan kekal. Innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik-baik. Selama orang itu masih ada kesalahan, belum dibersihkan, maka dia harus dibersihkan dulu sebelum masuk ke dalam surga. Yang tersisa hanyalah hanyalah sesuatu yang murni di dalam surga itu. Thayyib ilahuna wallahu a'lam. Nanti di padang mahsyar binatang-binatang semua akan ditukar jadi debu, jadi tanah. Dohirnya seperti itu dari ucapan para ulama di dalam menafsirkan ayat wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Dan orang kafir akan mengatakan, andai kata saya jadi tanah, yaitu setelah setelah kambing dikisos satu sama lain, setelah binatang buas dikisos, setelah urusan dengan binatang selesai, maka binatang-binatang nanti akan dijadikan menjadi tanah, menjadi debu. Kecuali yang Allah kehendaki untuk di dalam surga. Sebagaimana kata para ulama, beberapa binatang dan banyak binatang tentunya di dalam surga. Beberapa binatang itu masuk ke dalam surga.
Tapi yang lain-lain secara umum kata para ulama, kita tidak tahu dalil yang sharih dari Rasulullah, binatang-binatang itu jadi tanah, jadi debu. Wallahu a'lam.